Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang rasanya kembali kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun dalam keterbatasan karena keadaan, tetapi semangat dan sukacita kita tetap menyala-nyala oleh karena Tuhan. Dan sebelum kita akan menyanyikan pujian, saya ingin kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur waktu ini adalah pemberian Tuhan bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami masih Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sukacita kepada kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami yang singkat ini benar-benar menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah berkenan di dalamnya dan berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Kuasai jalannya ibadah online pada saat hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak kita sama-sama bersukacita menyanyikan sebuah pujian. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa, dan kuasa yang ada dalam diri saya, diri kita semuanya adalah kuasa yang berbeda dari kuasa yang ada di dunia ini. Yaitu kuasa dari Roh Kudus. Ku diberi kuasa. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja di atas segala raja yang memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Siapkan hati kita untuk firman-Nya. Tuhan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memberikan kehidupan
bagi kita semuanya. Haleluya Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama sekali lagi nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan segalanya, kasih-Mu yang mengubah hidup kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang membangkitkan kami. Oh, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dipuji dimuliakan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Saat yang indah ketika kami kembali datang di hadirat Tuhan, mendengarkan tentang kebesaran-Mu, mendengarkan tentang kebajikan-Mu, mendengarkan tentang karya Tuhan, mengalami sentuhan jamahan kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengubah, yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, sampai pada menit detik di hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan masih berkenan kepada kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami menyediakan hati kami untuk firman-Mu Bapa. Kami ingin Tuhan berbicara benar-benar kepada kami menjadi pesan Tuhan. Dan kami ingin menangkap pesan itu menjadi berkat bagi kami. Dan kami akan pergi keluar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nama-Mu dipermuliakan melalui cara hidup kami. Urapi dan kuasai hamba-Mu yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Roh Kudus bekerja nyata awal sampai pada selesainya penyampaian firman Allah pada hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar, kami akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai saat ini saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, ada dalam sukacita ilahi. Sukacita yang menggembirakan, yang memberikan semangat, yang memberikan spirit, yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk semakin berani melangkah menghadapi hari-hari kenyataan hari-hari ini ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema Kristen sejati. Kristen sejati. Kalau ada Kristen sejati, berarti ada Kristen yang tidak sejati. Ada Kristen yang palsu. Ada Kristen KW-KW-an. Ya. Nah tentunya kalau kita ingin cirinya, kita ingin tahu cirinya Kristen sejati, kita tidak perlu harus mengalami dulu bagaimana rasanya kita jadi orang Kristen yang palsu. Sama dengan kalau kita ingin tahu bedanya uang asli dengan uang palsu, kita nggak perlu punya dulu uang palsu baru kita tahu bedanya uang palsu dengan uang yang asli. Cukup dengan kita punya uang asli, kita amati, kita perhatikan, ya
maka kita akan mengerti, oh ternyata ini uang palsu. Maka kita suatu saat kita menemukan uang palsu, maka kita sudah tahu, oh ini uang palsu. Karena kita sudah pernah memiliki uang yang asli. Nah sama dengan kekristenan. Ya, kita untuk mengetahui kita ini sebetulnya Kristen sejati atau tidak, kita akan belajar bersama-sama apa ciri-ciri Kristen yang sejati itu. Saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang pertama 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, mengawali surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, Rasul Paulus menuliskan rasa syukurnya. Dia berkata, kami mengucap syukur. Kami di situ berarti bukan hanya Paulus, ada orang yang bersama dia. Ya, itu adalah Silas dan Timotius. Ada yang mencatat suratnya. Nah itu sebabnya Paulus berkata, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semuanya. Jadi rasa syukur yang dalam yang dialami oleh Rasul Paulus ini bukan karena bersyukur karena keadaannya, bukan karena dia bersyukur karena berkat yang diterima, bukan karena dia bersyukur karena kondisi situasi yang dialami, tetapi karena jemaat yang dia bina, jemaat yang dia rintis ini, yaitu jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus ada di kota Tesalonika tidak lama, hanya beberapa minggu saja. Tetapi dalam waktu yang singkat itu Rasul Paulus bisa berhasil merintis sebuah jemaat di kota Tesalonika. Dan ternyata jemaat yang dirintis ini cukup berkembang pesat. Ya. Iman mereka bertumbuh. Bahkan dalam pas ayat 8 berkata bahwa iman mereka langsung tersiar ke berbagai tempat. Ya. Dikenal, didengar orang lain bahwa jemaat Tesalonika ini jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang mencintai Tuhan. Itu yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Nah, kita akan melihat ciri Kristen sejati yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Karena memang Rasul Paulus mendapati iman kekristenan yang ada di Tesalonika ini betul-betul kekristenan yang sungguh luar biasa. Kekristenan yang bertumbuh, dan inilah kekristenan yang sejati. Kita akan melihat hal yang disyukuri oleh Rasul Paulus, atau kalau bisa kita katakan ciri Kristen yang sejati adalah yang pertama, memiliki pekerjaan iman. Ya, dikatakan tadi dalam ayat 3, sebab kami selalu teringat pekerjaan imanmu. Rasul Paulus mengingat bahwa jemaat di Tesalonika ini memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Apa yang dimaksud dengan iman yang aktif? Iman yang dikerjakan. Ya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa sekali kita terima Yesus sudah diselamatkan, maka kita tidak perlu berbuat apa-apa. Apakah itu yang dimaksud dengan iman? Ada orang berkata, yang penting saya sudah selamat,
saya tidak perlu berbuat apa-apa karena keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Apakah demikian? Juga tidak. Ya, iman itu harus lengkap. Iman adalah mempercayai Tuhan Yesus, dan setelah itu maka kita mengerjakan apa yang wajib harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi sebagai orang percaya, jemaat di Tesalonika ini memiliki pekerjaan iman sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima, mengalami penebusan oleh karena korban Kristus di kayu salib. Maka mereka harus mengaktifkan iman mereka setiap saat. Artinya orang yang sudah diselamatkan harus juga melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang berkata dia murid Tuhan, dia sudah lahir baru menerima Yesus, tetapi tidak mau beribadah, tidak pernah datang ke gereja untuk berkumpul beribadah bersama-sama, maka dipertanyakan iman yang bagaimana, ya. Atau kalau ada orang Kristen yang penting saya sudah terima Yesus, saya tidak perlu lagi berusaha berbuat baik, hidup saleh, beramal dan lain sebagainya karena saya sudah diselamatkan. Apakah demikian? Tidak. Harus ditunjukkan pekerjaan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai orang yang sudah ditebus, dalam pekerjaan kita harus rajin bekerja, harus bekerja secara jujur dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan itu butuh pengorbanan, ya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa untuk menghadapi COVID-19 sebagai pandemi di tahun-tahun ini, sebagai orang Kristen kita percaya saja karena perlindungan darah Yesus berlaku kepada kita. Kita boleh melakukan aktivitas kegiatan kita seperti biasa, beribadah tanpa ada gangguan apapun juga, melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tanpa ada ketakutan-ketakutan apapun. Yakini dengan iman, percaya bahwa perlindungan darah Yesus sempurna bagi kita. Apakah itu iman? Iman harus juga dikerjakan. Percaya memang perlindungan darah Yesus berlaku kepada kita, tetapi kita harus sebagai warga negara taat kepada peraturan pemerintah. Misalnya harus ada melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan secara sempurna sesering mungkin, social distancing di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat umum tertentu. Mungkin kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, tetapi kita harus tetap masih melakukan ya protokol-protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Kita harus jaga jarak, kita harus jaga kesehatan kita. Itu iman. Iman itu bukan bertindak masa bodoh. Iman itu harus ada buktinya, dikerjakan. Percaya tetapi tetap menjaga diri. Percaya pemeliharaan Tuhan, tetapi kalau kita tidak menjaga diri kita, itu namanya iman yang bodoh. Tetapi iman yang sejati adalah mempercayai pemeliharaan Tuhan, tetapi kita juga bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mengapa dikatakan harus memiliki pekerjaan iman? Dan apa pekerjaan iman yang sudah ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika ini? Ayat 9 dikatakan, akan saya bacakan 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala
kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang mereka dulu penyembah berhala. Karena kota Tesalonika inilah kota yang penuh dengan berhala-berhala, patung-patung para dewa-dewa dan dewi-dewi pujaan mereka, nenek moyang mereka. Jadi dulu mereka menganut iman menyembah kepada berhala, memuja berhala, mempersembahkan persembahan kepada Allah. Tetapi ketika mereka mendengar Injil keselamatan dari Rasul Paulus, mereka berubah. Mereka dulu percaya kepada berhala, sekarang mereka beriman kepada Yesus Kristus. Maka iman yang sudah mereka alami, mereka terima itu, mereka terapkan dalam hidup mereka setiap hari. Dulu mereka menyembah berhala, sekarang mereka kegiatan aktivitas rohani mereka bukan lagi tertuju kepada para dewa dan dewi, tetapi kepada Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mereka menjadi penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang menyatakan dirinya orang Kristen, tetapi mereka masih menyembah berhala. Banyak orang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus, tetapi mereka masih menyembah, mengikuti, mempercayai banyak tahayul-tahayul. Misalnya ada orang Kristen menyebut dirinya orang Kristen, beli mobil, mengadakan selamatan, ya, menyiram mobilnya dengan kembang, memandikan sepeda motor yang baru dibeli dengan kembang, mengadakan selamatan-selamatan. Itu artinya orang Kristen yang masih percaya dengan tahayul. Ya, beli rumah dilihat dulu letaknya, ya, apakah letaknya ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kalau letaknya tusuk sate, itu rumah sial, nggak boleh dibeli, ya. Atau juga bangun rumah jangan ada kolam renangnya, karena ada masyarakat yang mempercayai bahwa kalau ada kolam renangnya maka rezeki yang didapat itu selalu kesedot kolam. Nah, itu tahayul. Ada juga yang percaya bahwa jangan tanam kates di depan rumah, jangan tanam pepaya di depan rumah, nanti rezekinya paya. Ya, hanya karena dari kata pepaya ada kata paya, jadi membawa dampak pada pengurangan rezeki. Ya, tidak masuk akal. Ada orang ingin membuat acara, misalnya menikahkan anak atau membuat sebuah pesta, harus lihat dulu harinya. Ini tanggal baik atau tidak, ini hari baik atau tidak. Sebagai orang Kristen, kenapa kita masih mempercayai hal-hal yang demikian? Itu tahayul. Ya, kita sekarang sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka kerjakanlah imanmu dengan menunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus, bukan lagi mengerjakan iman yang seperti kepercayaan yang keliru, yang duniawi, yang lama, yang masih mempercayai hal-hal yang demikian. Jadi mari, ciri yang pertama yang perlu kita tunjukkan sebagai orang Kristen yang sejati adalah kita harus memiliki pekerjaan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ciri Kristen yang sejati seperti jemaat di Tesalonika adalah memiliki usaha kasih. Dikatakan dalam ayat 3 bagian selanjutnya, usaha kasihmu dikatakan. Ya, Rasul Paulus juga mengucap syukur karena mengingat usaha kasihnya jemaat di Tesalonika. Ya. Usaha kasih jemaat di Tesalonika. Mereka orang-orang yang sudah meninggalkan iman yang lama dan meninggalkan segala kepercayaan mereka yang lama. Penyembah berhala sekarang menyembah Kristus. Dan setelah itu mereka belajar melayani Tuhan. Kalau dulu melayani
ilah atau Allah yang lain. Sekarang mereka melayani Yesus Kristus dan itu ditunjukkan dengan usaha kasihnya. Sebagai orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan, mereka tunjukkan cinta mereka kepada Kristus dengan usaha. Ada pengorbanan di dalam kasih. Ada tindakan di dalam kasih. Kasih bukan cuma hanya didengung-dengungkan. Kasih bukan cuma hanya di bibir saja. Tetapi kasih itu dalam praktek. Dalam pengorbanan. Dalam tindakan. Ada satu budaya suku Indian, ya, kalau seorang laki-laki ingin menikahi putri seorang gadis, maka salah satu budaya di suku Indian di pedalaman adalah laki-laki ini harus memasukkan tangannya ke dalam kardus yang berisi banyak tawon, ya, banyak tawon yang bisa menyengat. Nah, itu harus dilakukan sebagai syarat bahwa dia betul-betul mencintai wanita ini. Jadi dia harus rela berkorban, dia harus rela disengat oleh tawon ini untuk menunjukkan cintanya bahwa dia betul-betul mencintai gadis ini sehingga gadis itu bisa diberikan menjadi istrinya. Artinya ada usaha, ada pengorbanan, ada tindakan karena mencintai. Nah, mengasihi, ada orang mengasihi bukan hanya perkataan, tapi harus dengan tindakan. Mengasihi pasti ada tindakan. Mengasihi pasti memberi. Tetapi orang memberi tidak selalu itu didasari oleh karena kasih. Tindakan itu tidak selalu itu karena mengasihi. Tetapi yang pasti orang yang mengasihi pasti ada tindakan di dalamnya. Mengasihi pasti ada pengorbanan. Nah, sebagai orang percaya, umat Kristen, anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sejati kalau kita memiliki usaha kasih. Jangan katakan kita itu mencintai Tuhan, tetapi tidak ada sedikit pun usaha kasih yang bisa kita tunjukkan dalam perkataan, dalam sikap, dalam tindakan, dalam pengorbanan, dalam usaha kita. Kalau nyanyi, banyak orang nyanyi dengan keras. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau di gereja bisa nyanyi keras-keras, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi hujan sedikit malas ke gereja, tantangan sedikit malas berdoa. Ya, ada tantangan sedikit untuk berkorban, tidak mau berkorban. Mana kasihnya? Kasih itu jangan hanya di lagu. Kasih itu, cinta itu jangan hanya di bibir. Tetapi kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan. Ada usaha kalau kita ini betul-betul mengasihi. Ada usaha yang ditunjukkan. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan tahu isi hati saya. Aku mencintai Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tahu isi hati saya. Gak perlu saya ungkapkan. Gak perlu saya nyatakan dalam praktek dan tindakan. Tuhan tahu. Apakah demikian? Tidak. Tuhan itu mengasihi kita. Iya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah sampai titik di situ? Tidak. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengasihi saudara saya, maka dia rela menjadi manusia. Dia rela menderita, dia rela mati, dia rela dibunuh. Supaya apa? Supaya kita peroleh hidup. Karena Tuhan mengasihi saya. Jelas
kasih Kristus kasih yang sejati, tidak perlu dipertanyakan. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Tunjukkan kasih-Mu. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen yang sejati, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam praktek, dalam tindakan, dalam sikap, dan dalam perilakumu. Yang ketiga, ciri kekristenan yang ketiga seperti jemaat di Tesalonika yang dipuji oleh Rasul Paulus adalah memiliki ketekunan pengharapan. Ya, dalam ayat 3 bagian selanjutnya dikatakan, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi orang Kristen yang ada di Tesalonika adalah orang Kristen yang memiliki ketekunan pengharapan. Ketekunan jemaat Tesalonika yang dimaksud dalam ketekunan dalam hal apa? Dalam ayat 10 ya, berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi pengharapan apa yang ada pada hati dan pikiran dalam jemaat Tesalonika? Pengharapan tentang parousia, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Karena dalam surat 1 Tesalonika ini sebagian berkisah tentang mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan itu sebabnya pesan Rasul Paulus supaya mereka tetap bertekun dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan surat ini ditujukan kepada mereka supaya mereka tetap waspada, supaya mereka tetap berjaga-jaga, supaya mereka tetap tekun berharap tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Banyak orang Kristen yang mendengar sejak dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang saya, pendeta tetap berkata Tuhan segera datang. Sampai sekarang Tuhan segera datang, tetapi Tuhan juga toh tidak datang-datang. Artinya mungkin Tuhan tidak akan datang atau firman-Nya tidak akan digenapi. Apakah demikian? Itu sebabnya banyak orang yang terus hidup secara sembrono, hidup mengabaikan kekudusan, hidup memenuhi keinginan hawa nafsu, keinginan matanya, hidup untuk memenuhi kebutuhan seleranya sendiri, hidup bersenang-senang di dunia ini, mengabaikan tentang kedatangan Tuhan. Dari cara hidup orang Kristen di akhir zaman ini bisa menunjukkan apakah dia orang yang memiliki pengharapan kepada Kristus atau tidak. Tetapi saya percaya kita adalah seperti 5 gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Dan sambil dia menantikan, dia membawa pelita dan dia membawa minyak persediaan. Sebab apabila sewaktu-waktu mempelai datang dan mereka kehabisan minyak, masih ada persediaan. Itulah orang yang memiliki pengharapan tentang kedatangan mempelai. Dan kita juga demikian. Kalau kita tahu bahwa Tuhan segera datang, harus berjaga-jaga sejak sekarang. Harus mempersiapkan diri kita mulai sejak saat ini. Kita harus memiliki sikap yang baik, memiliki sikap yang benar di akhir zaman ini. Supaya kedatangan Tuhan bukan menjadi sebuah musibah yang besar, tetapi menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Salah satu sikap orang yang menanti dengan tekun kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada dua hal sikap kita dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus hidup secara arif. Kita harus hidup secara bijak, bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah, bukan seperti orang yang tidak mengerti kebenaran, bukan seperti orang yang tidak mengerti tentang akhir zaman. Kalau kita tahu tentang firman Tuhan, maka kita harus hidup secara bijak dan arif. Artinya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin menjelang kedatangannya. Dan yang kedua, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu-waktu ini adalah jahat. Kalau Tuhan memberikan waktu kepadamu, masih bisa beribadah, pergunakan sebaik mungkin. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagimu untuk belajar firman-Nya, pergunakan sebaik mungkin untuk mengenal Dia. Kalau Tuhan memberikan waktu bagimu untuk berdoa, pergunakan membangun hubungan dengan Tuhan. Pergunakan waktu sebaik mungkin di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini. Itu adalah cara orang yang memiliki ketekunan dalam pengharapan. Tekun berharap. Tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Tidak mudah digoyahkan oleh kabar-kabar palsu dari luar sana yang menyatakan diri, ia Mesias. Mesias sudah datang. Mesias sekarang datang. Mesias nanti akan datang. Jangan percaya. Percayai firman Tuhan. Dan itu adalah landasan pengharapan kita kepada Tuhan mengenai kedatangannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari sebagai orang Kristen, jangan sebut dirimu Kristen sejati kalau kita belum memiliki 3 hal ini, yaitu memiliki pekerjaan iman, dan yang kedua memiliki usaha kasih, dan yang ketiga memiliki ketekunan pengharapan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, milikilah ketiga-tiganya. Belajarlah terus untuk hidup berkenan di hadapannya, terutama menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Ini adalah waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita bersama-sama untuk datang beribadah. Kita tidak tahu apakah keadaan besok lebih sulit dari hari ini. Keadaan sulit seperti ini saja sudah membuat banyak orang goyah dan tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi yakinlah kalau kita betul-betul siap, meskipun hari esok lebih sulit, yakinlah selalu ada jalan Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Saya ingin bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Ya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama memiliki komitmen di dalam hati kita. Katakan bahwa aku adalah murid Kristus yang sejati. Maka aku akan melakukan kehendak Yesus sebagai guru yang agung, yang menunjukkan teladan yang baik kepadaku untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan nyanyikan pujian. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan
kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan ke dalam-Mu. Nyanyikan lebih sungguh pujian ini sama-sama. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Ku. Sekali lagi, selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Ku, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa pengharapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena ada begitu banyak janji yang sudah digenapi, janji yang akan digenapi. Tetapi tidak sedikit pun iman kami goyah, tetapi akan tetap melangkah, bertindak, bersikap dengan penuh optimisme
bersama dengan Tuhan. Biarlah sebagaimana jemaat di Tesalonika yang dibangga-banggakan oleh Rasul Paulus, yang dipuji, yang disyukuri oleh Rasul Paulus, oleh karena pekerjaan iman mereka, oleh karena usaha kasih mereka Tuhan Yesus mengiring Engkau Tuhan, oleh karena ketekunan pengharapan mereka menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biarlah demikian melekat di dalam hati kami Tuhan, menunjukkan status identitas kami, siapa kami di mata dunia ini, siapa kami di mata Tuhan, sehingga mereka melihat ada kesaksian yang hidup yang muncul dari dalam hidup kami menjadi berkat, menyatakan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sebagai orang Kristen yang sejati, yang unggul di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni apabila selama ini Tuhan kami salah, kami keliru, kami belum berdiri di tempat sebagaimana mestinya sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah melalui teguran firman Allah pada hari ini yang kami dengarkan, boleh membenahi diri kami sendiri, menjadi koreksi bagi kami, sehingga kami boleh berlaku hidup sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh para pendengar sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang kami cintai, dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus melawat mereka, membentuk mereka, memberkati mereka, mengubahkan hidup mereka, membawa mereka untuk sanggup melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati keluarga usaha mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, hidup mereka, nikah mereka Tuhan. Masa depan yang baik sungguh ada bagi mereka Tuhan. Kami percaya janji perlindungan Tuhan nyata berlaku atas kami, dilindungi kami, dijagai, disertai kami Tuhan dimanapun kami berada, dari segala bahaya, musibah, bencana, malapetaka, kuasa maut, kuasa roh jahat, kuasa orang-orang jahat, bahkan wabah penyakit menular. Biarlah kami ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami hanya aman dalam genggaman pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja lebih lanjut mengerjakan firman Allah, sehingga menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya yang penuh kemuliaan kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.